pada sore hari ini baca sedikit mendung. Safrial TV kedatangan tamu dari Dharma Wanita Universitas Riau, yaitu tim pengumpul data untuk menulis memori bagi Dharma Wanita. Artinya kebetulan mereka membuat inisiatif membuat memori istri-istri dari mantan-mantan pejabat yang ada di Universitas Riau. Kegiatan ini dalam rangka Milad Universitas Riau tahun 2020. Adapun tamu yang saya tunggu itu adalah yang pertama ibu dari dekan Fakultas Kedokteran, kemudian ibu atau istri dari pembantu dekan 1 Fakultas Kedokteran, dan Ibu Penti yang saya juga kenal, dosen Fakultas Ekonomi. Sebentar lagi beliau datang dan akan berkunjung menjumpai tuan rumah Safrial TV, Ibu Dr. Anda Neliwati, MPD. Jadi pada kesempatan ini kita coba sedikit wawancara kepada dua tim ini tentang pandangan mereka dan memberikan usulan-usulan. Mudah-mudahan usulan-usulan kita dapat dibawa dalam rapat kepengurusan Dharma Wanita Universitas Riau. Ada beberapa usulan yang akan saya sampaikan sebagai orang Universitas Riau dan sebagai pemilik Safrial TV, dan Anda bisa dengar saran-saran dari Safrial TV. Mari kita ikuti wawancara saya dengan tamu istimewa, yaitu istri dekan Fakultas Kedokteran, istri PD1 Fakultas Kedokteran, dan dosen Fakultas Ekonomi. Mari kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya kedatangan tamu rombongan dari Dharma Wanita Universitas Riau dalam rangka milad ya. Acara milad kebetulan berkunjung kepada mantan anggota Dharma Wanita yang sudah pensiun, ya. Mantan pejabat Dan yang sedang menjabat juga. Dalam tujuan ingin mengumpulkan bahan untuk membuat buku. Iya. Saya minta Ibu perkenalkan dulu, Ibu dari kedokteran. Iya. Ibunya Saya dokter. istrinya Istrinya. istri dekan kedokteran. Iya. Di Dharma Wanita di bagian bidang pendidikan. Ibu. Kalau saya istri dari pembantu dekan 1 Iya. Fakultas Kedokteran, Iya. sebagai anggota. Sebagai anggota. Saya dari Fakultas Ekonomi Universitas Riau, untuk dalam hal ini hanya sebagai tim Iya. penulis data dan nulis lah. Iya, betul. Yang mau saya tanyakan pertama sekali dalam rangka kita milad ini, sejauh mana Dharma Wanita itu menjalankan programnya sebagai Dharma di wanita. Dharma Wanita itu kan sumbangsih ibaratnya kan, sumbangsih dari wanita, dalam arti kata ini perempuan, itu biasanya anggotanya para ibu atau para wanita, baik dari istri-istri maupun dari pegawai-pegawai perempuan, dosen gitu. Sejauh mana program Dharma Wanita ini selama ini dilaksanakan di UNRI? Undri ya. Karena saya mewakili bidang pendidikan ya Pak ya, Iya, saya iya. bicara program di bidang pendidikan ya. Iya. Jadi kalau di bidang pendidikan memang kita tahun 2019 atau tahun 2020 ini itu kita bukan banyak sih, kita mengadakan beberapa kegiatan seminar. Oh iya. Ya. Iya. Untuk tahun 2020 ini karena pandemi ya, jadi memang Iya, benar. terkendala sekali untuk kegiatan menjalankan program gitu Iya, ya. iya, iya. Tapi tentu nggak bisa kosong kegiatan kan. Betul, Jadi betul. pada
tahun ini kita mengadakan webinar, seminar online Iya. itu tentang kiat-kiat mendampingi anak di masa pandemi. Oh iya. Itu udah terlaksana. Iya. Kemudian ini juga salah satu program dari Bidang Pendidikan membuat buku profil Iya. istri direktur dan istri dekan. Oh iya iya. Itu kita lakukan sampai saat ini. Iya. Kemudian ada juga beberapa pemberdayaan perempuan lah ya, Iya. seperti lomba-lomba kita adakan anak-anak Undri ini, ada lomba menulis, ada lomba membuat parcel, lomba membuat kue, macam-macam. Ini arah programnya Dharma Wanita itu arahnya ke keluarga atau ke mahasiswa, maksudnya keluarga pegawai, keluarga dosen, atau ke mahasiswa dan pegawai publik. Mana arah sasarannya? Arah apa? Arah program kita. Sebenarnya kan kalau udah mau itu pemberdayaan perempuan intinya ya, Pak, pemberdayaan perempuan, Iya. baik itu di keluarga kah, atau di profesinya kah, dimanapun lah sebenarnya. Iya. Dia berada gitu kan. Kalau misalnya dia ibu rumah tangga, maka bagaimana dia berfungsi, bukan berfungsi artinya dia bisa maksimal di keluarga. Iya. Jadi pemberdayaan perempuan dimanapun, apapun profesinya. Iya. Berarti sasarannya ke keluarga. Iya, ke keluarga. Ke keluarga. Bisa juga ya ke keluarga. Ya, saya cuma begini. Kebetulan sebagai dosen ya, kita melihat kondisi sekarang ini kan kondisi ekonomi. Mahasiswa kita memang sudah ada fasilitas beasiswa, tapi beasiswa itu tidak mencukupi dan kata dari kebutuhan yang selayaknya, yang seharusnya dapat beasiswa. Kenapa tidak Dharma Wanita itu menggalakkan orang tua asuh? Oh iya. Ya, jadi maksudnya gini, kita menyelamatkan mahasiswa kita yang tidak mampu jangan sampai putus Iya, benar. di tengah jalan. Kenapa tidak? Artinya sebagian dari anggota Dharma Wanita itu orang yang mampu ya. Iya. Nah, orang tua asuh dalam arti kata begini, mungkin bisa dibawa ke rumah misalnya kan, pengganti menjaga rumah gitu, dan dia di keluarga lah gitu, jadi bisa juga dia dibantu gitu. Atau memang kita tidak mau susah-susah dibuat paket kayak beasiswa pendamping, karena selama ini saya tahu bahwa hampir 25% mahasiswa Undri itu tidak mampu dan itu sulit. Solusinya itu memang ya ketika saya menjabat ada beberapa mahasiswa yang harus kita lakukan di luar jalur beasiswa. Itu WR2 Pak Sugianto salah satu orang yang peduli, Pak Sugianto. Jadi waktu saya menjabat, kalau ada kendala misalnya apakah UKT diturunkan atau misalnya secara personal bantu uang, itu selalu kita lakukan gitu. Jadi saya selalu kontak dengan Pak Sugianto, ini ada anak-anak mampu, gimana solusinya. Nah, tapi kan tidak mungkin, itu harus ada gerakan. Dan gerakan ini saya rasa Dharma Wanita perlu mengambil peran itu gitu. Iya, bagus. Ya. Gerakan orang tua asuh ya, Pak. Gerakan orang tua asuh gitu. Saya yakin bahwa Undri itu orangnya banyak yang peduli, Iya. banyak yang peduli gitu. Dan tidak seberapa artinya ya kalau kita ada kolaborasi dengan Undri, misalnya kan UKT bisa direndahkan. Kita punya anak kan, dulu tinggal di rumah, dan saya kontak Pak Sugianto, mohon maaf ya kamu malam dan dia dibuang oleh keluarganya. Lalu saya kontak Pak Sugianto, UKT-nya di nomor 1, 500 UKT yang rendah gitu. Kemudian bahkan karena dia mau alaf, kita tahu Pak WR2 itu sangat peduli dengan agama. Bahkan dia langsung bulan ini sebentar ini saya SPP gitu. Jadi artinya kalau menurut saya kalau gerakan itu memang dilakukan oleh Dharma Wanita, nampak dharmanya. Nah itu nampak dharmanya itu. Tapi kalau misalnya kita pungut uang, mungkin orang keberatan. Tapi kerjasama maksud saya dengan Undri, mungkin UKT-nya diturunkan, lalu orang tua asuh tidak payah terlalu besar membantu UKT-nya gitu. Karena kita juga artinya sebagai Muslim
Kita kan mengeluarkan zakat juga 2,5%. Kenapa kita arahkan ke fakir miskin gitu, anak yatim? Gitu. Itu saya rasa yang baik dilakukan oleh wanita untuk menyelamatkan generasi kita. Iya. Usulnya bagus Pak ya, karena orang tua asuh yang sebenarnya kalau di FK ya udah ada. Saya dengar dari ibu begitu. Di FK sudah ada, saya ingat bahwa biasanya ada mahasiswa baru menawarkan kepada dosennya siapa yang mau untuk membantu sebenarnya penelitian supaya mereka per bulan. Tapi bagus idenya kan untuk damonitanya ya Pak ya, bahwa mungkin kalau damonita mungkin akan soundingnya mungkin lebih menggema ya kalau itu ya. Dan saya pikir mungkin ibu-ibu damonita mungkin ada juga anak asuh, cuma mungkin tidak membazir gitu kalau misalnya masing-masing aja pribadi kayaknya. Ini mohon maaf Bu ya, saya katakan saya bekerja nanti sebutnya. Saya punya anak asuh dulu 8 orang sekolah kelas 2 selesai. Waktu saya menjabat dulu jadi ketua prodi, baru ketua prodi, kita mengolah mahasiswa itu S2 dan satu jadi dosen, dan dari UIR ada dua orang jadi dosen. Itu selesai semuanya dan tidak berat. Memang saya sampai sekarang nggak tahu saya orang tua siapa, nggak tahu gitu. Jadi karena ini namanya Dharma Wanita, saya yakin banyak kegiatan wanita ya juga menekan keterampilan, tapi yang terbesar di muka kita itu ya adalah berkaitan dengan mahasiswa. Mahasiswa bagaimanapun itu kan anak-anak kita juga, itu anak kita juga. Baik, kemudian yang mau saya tanyakan lagi, ini kan masa pandemi nih, ya kan? Masa pandemi, aktivitas juga payah kumpul-kumpul, ya. Itu bagaimana dalam wanita itu mengatasinya? Ini, karena kita juga masa pandemi kami nggak pernah ya. Nah, artinya ada ini nggak? Ada kegiatan yang berkaitan dengan COVID nggak? Ada nggak aktivitas yang berkaitan dengan COVID yang sosial sifatnya? Sosial ya tahun ini yang berkaitan. Tapi yang pandemi tiap hari kan ada, tapi nggak tahu ya di Pekon ada membagi-bagikan sembako untuk Fakultas ya, tapi ada wanitanya belum ada. Bukan Dharma Wanita, itu Oh, fakultas. iya Pak. Jadi Ya. saya baru ingat Dharma Wanita ini dia dari mulai awal bulan April dia itu kasih ini apa nama bantuan. Iya. Waktu itu karena ada posko DFK tuh, di posko DFK dikasih juga bantuan bentuknya APD. Iya. Bentuk APD. Iya. Kemudian juga untuk hand sanitizer juga Pak. Iya. Ada memang kita untuk COVID ini ada beberapa kegiatan sosial. Iya, artinya ya kita kan Pemberian APD Pemberian, kemudian pemberian hand sanitizer ke rumah sakit. Iya. Ya sekarang sudah kan Iya, DFK, rumah sakit Undri, yang saya lakukan kemudian dari ke Damonita. apa namanya fakultas. Iya. Ya kita kerjakan. UIR kena, UIR itu 2 dosennya meninggal, UI kena, UNRI juga kena ya. Jadi artinya ya kita tidak lihat lagi organisasi apa gitu ya. Iya. Artinya rasa sensitivitas kita terhadap situasi seperti ini, maksud saya itu kalau seandainya dalam milad ini kita gerakkan itu misalnya, ya karena banyak di antara mahasiswa kita, apalagi mahasiswa baru 2020 yang saya tahu yang mahasiswa saya selalu menanyakan kapan nih kuliah, tidak daring lagi gitu. Mereka ingin merasakan kampus itu ya, ingin merasakan kampus itu gitu. Sementara dari pusat kan, dari menteri kan nggak boleh. Tadinya kan kita di jurusan itu juga sudah dibicarakan bahwa akan ada 8 kali pertemuan tatap muka, 8 kali online. Itu udah dibahas, sudah diatur lah kelas-kelasnya. Kemarin tuh kita bincangkan dan kita udah ada timnya kita terutama di Pekon kemarin terlibat gitu kan. Tapi ternyata berikutnya datang SK dari kementerian nggak boleh. Itu harus semuanya dari itu udah mentah lagi lah yang sudah disusun itu biar lagi nggak ada lagi. Iya. Kemudian saya beri masukan begini Bu, dulu ada satu hal yang saya lihat belum terlaksana di negeri itu, menggerakkan ekonomi. Jadi pernah saya sampaikan di beberapa teman gitu. Kalau waktu mahasiswa masih aktif, kalau mahasiswa itu membawa uang rata-rata 20.000 di kantongnya ke kampus, ya tentu kita tahu kan
mungkin dia beli paket, mungkin dia untuk fotokopi, untuk makan. Sedangkan mahasiswa kita itu 30.000, kalau rata-rata 10.000 aja yang kuliah, berarti ada duit 200 juta yang masuk ke kampus. Ya, 200 juta yang masuk ke kampus. Nah, karena itu dulu saya juga katakan, kenapa kita tidak tahan uang 200 juta itu setiap hari nih? Ya kan? Nah ini dan wanita perlu memikirkan itu. Mungkin yang lain-lain sibuk dengan yang ini, dengan tugas dosen semua pejabat. Nah, dan wanita perlu memikirkan ini, karena ini potensi yang sangat luar biasa. Kalau saya melihat di kayak di Brawijaya, dia punya hotel di dalamnya ya, punya katakan semacam homestay, dan dia punya toko. Kalau sekolah ada gontor, itu semuanya dia memutarkan ekonomi seperti itu. Nah ini kan bisa dijadikan sumber PNBP kita juga, ya. Kita sudah buat semacam SPBU mini, tapi belum berjalan ya. Jalan kayaknya. Belum berjalan. Iya. Udah siap dekat gerbang arah ke Monas. Arah ke Monas, ada siap. Belum berjalan. Itu juga saya waktu itu ya nggak tahu saya kira siapa, saya pernah mengatakan gitu. Karena sudah muncul kan banyak yang masuk. Waktu itu masih minyak masih langka kan. Kenapa kita tidak gitu? Nah, mungkin peluang-peluang seperti itu dalam kita kalau bisa dipadukan dengan orang tua asuh tadi, tidak perlu sifatnya individu misalnya, itu kan gerakan ekonomi itu dah bisa membantu. Iya. Jangan ekonominya. Jadi itu aja bincang-bincang kita pada karena Ibu mau ini sama Ibu. Terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih sebelumnya Pak. Iya. Kita kan ingin ingin Unri itu maju, ya kan? Saya selalu mengatakan begini, bukan hanya di Unri, ke Pemda juga saya katakan begini. Ukuran sebuah daerah itu maju, perguruan tingginya harus maju. Jadi Depok itu dibicarakan orang karena UI pindah ke sana, ya kan? Nah, Bandung itu jayanya karena ada 2 universitas yang terkenal, ada ITB, ada UNPAD, ya. Bahkan 3 dengan UPI. Dan Jawa Timur ya majunya di daerah Malang, tadi ada Universitas Negeri Malang gitu. Jadi kita juga harus Pemda juga harus peduli juga hal seperti ini. Kita alhamdulillah saya tidak tahu sekarang, kalau tidak salah beasiswa Pemda itu ada 3 jenis tuh kita dapat, ada 3 jenis beasiswa Pemda. Cuma barangkali kondisi sekarang agak sulit kondisinya untuk memperjuangkan itu. Apalagi COVID. Jadi orang aja COVID habis. Yang ada aja berhenti. Yang ada aja berhenti. Baik Bu, terima kasih. Ya, Ya, terima kasih.